Pemirsa, perseteruan mantan suami istri antara Okan Cornelius dan Lee Sachi semakin panas. Setelah penyidik Polsek Limo, Kota Depok menghentikan penyidikan atas laporan Lee Sachi yang kehilangan barang mewahnya karena dianggap kurang memenuhi unsur pidana. Tak terima dianggap mencuri perhiasan dan barang-barang dan mewah milik Lee yang terjadi di rumahnya, Okan pun melaporkan balik mantan istrinya itu ke Polres Depok atas tuduhan pencemaran nama baik. Saja buat laporan polisi terkait kasus dugaan tindakan pidana pencemaran nama baik terhadap klien saya yang dilakukan oleh saudari L. Jadi kita ada bikin 3 pasal di sini. Kita ambil pasal 27 ayat 3 Junto 45 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Undang-Undang ITE, junto pasal 310 KUHP, junto pasal 311 KUHP terkait fitnah dan pencemaran nama baik yang dilakukan di media elektronik. Sekarang sudah lebih ke ranah kepolisian ya, jadi kita juga mengambil jalur hukum juga gitu loh, karena kalau mediasi itu sudah lewat lah gitu loh. Sekarang jadi kita lebih jelas lah arahnya. Sementara itu, Lee Sachi yang ditemui tim MNC Media menanggapi santai laporan mantan suaminya itu. Sebagai warga negara yang baik, ia akan bersedia datang memenuhi panggilan penyidik. Apa-apa sih, dari kemarin emang banyak kan yang minta tanggapan, cuman aku nanggepinnya ya santai aja karena emang aku udah nggak ada di cerita itu gitu loh. Mungkin kalau kasusnya dulu kan yang masih yang serang sana serang sini, oke lah, aku mungkin masih yang ada emosi atau apa. Kesininya nggak ada sama sekali. Untuk orang-orang baru yang hanya mengenal tapi tidak dikenal oleh beliau kan akan lebih susah dan lebih berdampak negatif kepada reputasi terutama. Bilang kan terus dia diusir, ada bilang diusir juga. Padahal waktu itu pernah ada pertemuan di rumah, disaksikan sama lawyer gua, sama lawyer dia. Dari pihak dia bilang kalau dia sudah tidak nyaman di rumah gua, karena gua cerai. Makanya dia mau keluar, tapi minta dibuatkan surat. Ya gue bilang kesepakatan, gue bilang nggak apa-apa bikin, tapi yang bikin dari pihak dia. Yang bikin dari pihak dia tanda tangan di atas materai. Jadi tidak diusir. Jadi bukan diusir, yang minta dia lu mau keluar, gitu loh. Gua hanya mengiyakan apa yang dia inginkan. Ini harus dijalankan semata-mata untuk mengklirkan opini-opini publik yang selama ini beredar. Jadi karena kan berdampak pada pekerjaan-pekerjaan. Awalnya, ayah satu anak itu enggan memperdulikan perihal tuduhan mantan istrinya yang selalu menyudutkan nama baiknya. Namun semakin lama, Oka menilai bahwa pernyataan yang diucapkan Lee di berbagai media dianggap telah menyebarkan berita tidak benar. Hal itu yang membuat Oka melaporkan balik Lee ke polisi. Yang paling fatal adalah kan dia pernah bilang ada kehilangan yang diduga di rumah gue terjadi. Kayak cincin, emas, berlian, tas-tas branded dan semua merugikan ratusan juta di media online, di media-media bilang seperti itu. Ya padahal gue menerangkan kalau cincin itu bukan dia beli, bukannya berlian, bukannya emas, tapi endorsement. Tapi di luaran bilang dia beli emas, berlian, padahal itu blue sapphire. Yang pasti kan saat itu kan kondisi kan emang kita sama-sama saling memanas. Yang pasti ketika saya memberikan laporan, saya sudah memberikan bukti-bukti yang sampai surat pembelian dan lainnya itu udah saya serahkan ke pihak penyidik ya. Tak hanya sampai di situ, mantan suami Vivian ini menganggap begitu banyak pernyataan Lee yang dianggapnya mengada-ngada seperti dituduh mencuri hingga mengusir mantan istrinya itu saat bertandang ke rumahnya. Okan pun menyerahkan semua kasus hukumnya ke pihak berwajib. Okan mengaku sudah move on dari masa lalunya dengan Lee. Ya makanya sebenarnya gue sih udah move on ya. Gue banyak pekerjaan, gue banyak urusan-urusan yang lebih penting. Tapi kan ini sebenarnya gue nggak mau seperti ini. Gue pun kan teman-teman juga gue juga hilang kan
hampir setahun, 6 bulan teman-teman cari gua nggak pernah mau. Karena apa? Menurut gua ini nggak penting. Aku merasa ya, ketika aku dirugikan dan aku memang merasa kehilangan tanpa menyebutkan nama dan posisinya adalah di dalam rumah, jadi emang aku bikin laporan saat itu. Dan kasus ini pun emang tidak aku lanjutkan, itu sudah dari Desember. Jadi aku emang sudah bilang sama lawyer aku dan sempat juga bilang sama penyidik Limo. Jadi intinya adalah oke mas, aku udah nggak mau lanjutin lagi gitu loh, karena aku sudah nggak ada berada di posisi yang kemarin dan aku sudah sangat bersyukur sudah bisa keluar dari keadaan kemarin gitu loh. Jadi ya udah, aku emang sudah move on juga mas, udah nggak ada di situasi yang kemarin gitu loh. Masih soal kasus hukum yang menjerat para selebriti tanah air. Sementara itu, seperti biasa, setiap Senin dan Kamis, Gisela Anastasia dan Michael Yukinobu De Freitas alias Nobu mendatangi Polda Metro Jaya untuk kembali menjalani wajib lapor rutinnya atas kasus video asusila yang menjerat dirinya dan Nobu. Baik Gisel dan Nobu menyatakan kesiapannya dihadirkan menjadi saksi di persidangan penyebaran kasus video asusila. Masih seperti biasa sama masih lapor hari Senin. Kita lagi nunggu ya, tapi udah kita kosongin sih karena kan kemarin kita ternyata kalau sidang di hari Selasa, jadi kita udah kosongin juga sih, siap sedia lah kapan aja kalau diminta untuk jadi saksi ya. Pemeriksaan masih lancar, masih seperti biasa ya, masih wajib lapor seperti biasa. Ya sampai detik ini juga belum ada instruksi apa-apa mengenai wajib lapor, tetap jalani aja sih Bang. Gimana? Pada intinya sih dari klien kita akan menghormati jalannya persidangan setiap proses hukum, termasuk yang besok. Cuman dikarenakan situasi yang sekarang ini pandemi, jadi kita masih terus berkoordinasi dengan jaksa, apakah akan datang secara fisik di pengadilan besok atau via Zoom. Menghadapi kasusnya yang tak kunjung selesai, baru-baru ini Gisel sempat mencurahkan isi hatinya dengan Boy William di video berbaginya. Mantan istri Gading Martin ini mencurahkan isi hatinya mengenai progres kehidupannya pasca tersandung kasus video asusila dengan Nobu hingga menjadi viral. Gisel kini mengaku lebih tenang dan ikhlas menerima semua takdir Tuhan yang diberikan. Pokoknya pertama kali aku dengar beritanya, I was sad pastinya. Pasti yang pertama ada adalah ketakutan, kekhawatiran, bingung gitu mau ngapain. Pertama-tamanya ya, nangis. Ya pastilah. You cried Of when that course. happened. Itu kan hal yang sudah di masa lalu ya, yang benar-benar sebenarnya nggak ingin diingat-ingat gitu. Karena aku tahu banget kehidupan aku sekarang bukan kehidupan aku yang dulu. Yep. Jadi saat itu kejadian ya. Yep. Jadi di saat ada masa laluku yang Yep. berusaha untuk Menghantui. menghakimi, menghantui, menghancurkan kehidupan aku, I want gitu. Aku nggak mau gitu. Cuman ya it's gonna be a hard work, a long process yang harus dijalanin kan. Iya, kebetulan kan temen duga, aku tahu lah maksudnya kita bisa kurang lebihnya pembicaraannya seperti apa, lebih ke share sebagai aku, sisi dari akunya ya, selama ini kan memang sedikit berbicara gitu, jadi ya sedikit mengeluarkan lah yang ditanya Boy, ya dijawab aja sesuai seperti apa adanya gitu.